Kalau antum sekarang sedang persiapan mudik, ingat, mudik dalam pengertian kita nanti akan terbagi pada dua bagian. Mudik pada kampung halaman di dunia, mudik pada kampung halaman di akhirat kelak. Hati-hati, kalau mudik dalam urusan dunia saja, Anda begitu persiapkan luar biasa, bahkan kami pernah mengecek tiket kereta api saja, itu sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan, sudah habis, sudah bayangkan. Sebulan sebelum Ramadan. Dan luar biasanya, bulan Ramadan itu disiapkan mencari bekal untuk mudik dengan persiapan tiket yang sudah ada. Di Ramadannya mencari bekal untuk mudik dan ditata tuh 10 hari pertama sekian, 20 hari pertama sekian, tanggal pulangnya udah ditentukan. Ya, seminggu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran pulang. Sepekan tuh udah disiapkan. Bahkan motornya udah ditata gitu kan. Baik, sebagian mulai diperluas lagi. Ada yang ditambah pelepah pisang ujungnya gitu kan. Ada yang ditulisin, ada yang macam-macam, diboncengin, segala rupa dimasukin. Saya sering katakan, motornya kadang-kadang bebek tapi bekalnya singa gitu kan. Wah, naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan semua ditulisin, aku pulang dan sebagainya. Itu ma'ad, tempat untuk pulang, disiapkan betul. Dan selalu fitrah pada mudik itu melekat persiapan-persiapan di dua sisi. Persiapan yang akan pulang dan persiapan yang akan dikunjungi di tempat pulang. Silakan Anda cek. Setiap yang akan pulang, dia akan siap-siapkan semua bekalnya, persiapan siapa yang pulang, bagaimana keadaannya, dan uniknya, ini yang paling unik. Hebatnya, orang yang merasa bekalnya kurang, dia tidak siap pulang. Bahkan tidak pulang. Kami pernah tanyakan pada seseorang ketika masih ada di lingkungan dia tinggal dan belum kembali ke kampung halaman, kenapa Anda nggak mudik, Mas? Gak ada bekal, Ustaz. Gak ada bekal, takut pulang. Gak ada bekal, tidak berani pulang. Tidak ada bekal, tidak punya kesempatan untuk pulang. Masya Allah, hebatnya yang punya kesempatan, yang punya bekal, kemudian dia dengan bangganya menghubungi ke tempat yang akan dituju, dia katakan, aku akan pulang. Maka yang di sana, karena tahu dia akan pulang, maka disiap-siapkanlah segalanya dengan sangat luar biasa. Ditunggu tanggal pastinya, rumahnya dicet-cet, disiapkan segalanya, melimpah makanannya, segalanya ada ditata dengan rapi, dan hebatnya dari hal-hal yang tidak ada pun diada-adakan, yang tak terbayang sebelumnya. Silahkan cek jenis-jenis makanan, makanan kering, makanan basah, makanan yang berbeda antara isi dengan luarnya, kan? Ya luarnya kongguan, dalamnya rangginang, kan? Wah, ada macam-macam lah. Itu pun juga ya keluarganya beda-beda ya, di Kongguan ada ibu dengan beberapa anaknya, suaminya nggak ada kan, ditemukan di kaleng yang lainnya, macam-macam lah, kaleng itu kumpul ya, ada kaleng macam-macam lah ya di Allahu Akbar. Itu mudik dunia. Nah sekarang persoalannya ada mudik yang kedua, dan mudik ini sifatnya abadi. Mudik ini sifatnya abadi, dan tidak sedikit orang yang berharap mudik sampai ke tempat dunia, ternyata dia lebih pulang duluan ke tempat akhiratnya. Dan celakanya, ini yang paling bahaya, dia menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal saat akan mudik dunia, tapi dia tidak menduga bahwa bekal persiapan ke akhiratnya tidak dia siapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya. Maka pulanglah dia ke akhirat tanpa membawa bekal-bekal yang telah dia siapkan fokusnya untuk urusan dunianya itu. Ini yang paling berbahaya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyiapkan bekal selama Ramadan ini, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan para penghuni-penghuni surga untuk menyambut kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa untuk mendapatkan takwa, maka saat itulah kemudian surga disiapkan bagi orang-orang takwa. Silakan Anda cek dalam Al-Qur'an. Umumnya setiap muncul kalimat surga itu selalu dilekatkan dengan kalimat takwa atau amalan-amalan takwa. Silakan cek, teman-teman sekalian. Kita lihat misalnya Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera Anda introspeksi diri, bermuhasabah, istighfar, dan berharaplah Anda mendapatkan surga. Bisa masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kami siapkan untuk orang takwa. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan bahkan 23-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang takwa itu kami akan tempatkan di taman-taman surga. Orang takwa melekat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Sungguh bagi orang-orang takwa ada keberuntungan yang besar. Dia akan mendapatkan taman-taman di surga yang sangat indah. Selalu takwa surga, takwa surga. Kalau enggak disebutkan takwanya, disebutkan amalannya. Orang takwa itu kan amal soleh amalannya. Silahkan cek. Setiap ada kalimat takwa, setelahnya pasti amal soleh.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Yang beramal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap ada kalimat iman, setelahnya amal saleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Rinciannya salat, rinciannya zakat, rinciannya infak, rinciannya puasa dan sebagainya. Dan berita baiknya, ayat puasa itu diakhiri dengan kalimat takwa. Tujuan kita puasa untuk takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saat kita Ramadan ini, ternyata Allah sedang melatih kita sebagai penghuni surga insyaallah. Jadi wajar kalau Nabi katakan semua umatku akan ke surga. Semua umat Nabi, kata Nabi, akan ke surga. Tapi belum selesai hadisnya. Illa man aba, kecuali yang enggak pengen. Jadi kalau ada yang tidak ke surga, bukan Allah yang tidak kasih, dianya yang enggak pengen. Itu masalahnya. Karena itu kita kembalikan Id, makna yang pertama adalah kembali kepada asal sesuatu. Dalam turunan ini, asal kita pun dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalimat Idnya berdiri sendiri. Sekarang apa yang dimaksud dalam kalimat Id di sini, di awal Syawal dan tahun ini 1439 Hijrah, kalimat Idnya disandingkan dengan kalimat Fitron. Maka jadilah kemudian kalimatnya satu rangkaian disebut dengan Idul Fitr.